ketika kompensasi itu diatur sedemikian rupa, menyesuaikan dengan tanggung jawab atau value of job-nya atau bobot dari sebuah jabatan, saya nggak bisa ngomong ini perfect, tapi mostly itu akan menjawab tantangan bagaimana kompensasi itu menjawab sebuah keadilan atau equity. Itu gede di belakang, jadi gede di bonus dan yang lain-lain. Sementara gaji setiap bulannya itu ya cukup untuk hidup. Oh, oke. Gitu. Sementara di perusahaan yang kedua, yang tahun-tahun yang perintilan tadi itu nggak ada, Mbak, hampir nothing itu. Tapi saya dapat gaji bulanan itu gede. Strategi gaji, saran saya untuk UKM. Oke, selamat pagi Pak Egy. Selamat pagi Mbak Dian. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, luar biasa. Fantastis, yes. Oke, Bapak, kita lanjutkan obrolan kita yang kemarin, membahas tentang employee ownership, tapi dari berbagai sisi gitu ya, berbagai sudut pandang. Tujuannya biar kita nggak terpaku sama employee ownership aja gitu, tapi dari berbagai hal juga. Ada satu case yang cukup menarik nih, Pak, terkait sama rewarding kalau dilihat dari employee ownership. Tapi secara general dulu deh, rewarding itu sebenarnya apa sih, Pak? Oke, jadi reward kalau kita berbicara tentang strategi SDM ya, reward ini bahasa umum ya. Ada yang nyebutnya reward, ada yang nyebutnya compensation. Di dunia profesional compensation and benefit atau CNB, ada yang bilangnya remuneration, ada yang bisa menyebutnya upah, ya kan? Ada upah, gaji dan yang lain-lain. Nah, teorinya dulu nih Mbak Dian. Jadi teorinya reward itu, kalau kita belajar tentang teorinya Maslow, kalau teman-teman pernah membacanya itu, reward, safety, security itu menjadi faktor motivasi yang sangat fundamental bagi seorang manusia, human. Jadi secara naluri mereka itu atau manusia itu akan mencari keamanan, mencari keselamatan gitu ya. Contoh sederhana, kalau kita ngomongin teori reward yang paling basic gitu ya. Ketika kita kerja di dunia industri, terus kemudian kita melihat lingkungannya sangat gak aman gitu ya. Atau ekstrimnya, wah ini saya masih bisa hidup nggak ya ketika saya kerja sehari 2 hari di sana gitu ya. Itu nggak akan membuat orang itu termotivasi gitu ya. Karena dari lingkungan aman, dari lingkungan keselamatan kerja itu nggak terpenuhi gitu ya. Jadi semakin naik motivasi itu semakin tinggi gitu. Keselamatan kerja, keamanan gitu. Atau seorang itu mau bepergian gitu ya, bepergian ke luar kota, kemudian harus naik angkot, harus naik bus gitu ya. Terus di sana itu banyak copet, terus atau banyak inilah ya, banyak kriminal lah. Entah itu di terminalnya, entah itu di dalam kendaraan umumnya. Pasti itu akan membuat seseorang itu tidak termotivasi untuk berangkat. Atau memilih alternatif lainnya sehingga dia akan merasa aman, merasa selamat gitu ya di dalam perjalanan. Nah, itu reward atau teori motivasi Maslow yang paling basic. Nah, kaitannya dengan reward itu adalah kompensasi atau tingkat berikutnya ya setelah keamanan, setelah keselamatan itu. Nah, apakah kita akan mendapatkan gaji yang secure gitu misalnya, gaji yang cukup, gaji yang besar, itu akan menjadi motivasi berikutnya. Selain dia itu akan merasa selamat, merasa secure, itu akan menjadi motivasi berikutnya. Semakin tinggi hal-hal tersebut terpenuhi di teori piramida Maslow itu, semakin termotivasi seseorang itu. Bahkan sampai di beberapa perusahaan itu diberikan kesempatan yang sifatnya itu self actualization ya. Jadi kamu diberikan kesempatan untuk explore, diberikan kesempatan untuk belajar,
kemanapun, diberikan posisi, tanggung jawab, diberikan apapun yang akan menaikkan pride kamu atau self esteemmu akan naik, itu akan akan menambah ya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu atau bergabung di sebuah organisasi. Nah, karena hari ini kontennya topiknya adalah tentang reward, saya akan menggarisbawahi dari sisi rewardnya aja gitu ya. Nah, reward itu di teori beberapa perusahaan ada 3 goal besar dari reward. Yang satu adalah, ini ngomong korporasi dulu ya, nanti kita sambungkan dengan kebutuhan kalau di teman-teman kita yang di UKM akan seperti apa gitu. Kalau di teori organisasi yang besar, corporate besar gitu ya, ada satu goal pertama adalah internal equity. Apa itu internal equity? Jadi equity fairness itu mirip ya. Kita menggaji atau memberikan kompensasi kepada seseorang itu tidak hanya berdasarkan saya suka sama orang ini sama enggak. Karena kalau demikian treatmentnya itu akan enggak membuat lingkungan kerja yang profesional, jadinya enggak adil gitu kan, akan sangat subjektif dan yang lain-lain. Tidak hanya juga serta-merta karena orang ini kerja lebih banyak dibandingkan yang lain. Itu juga penting. Jadi equity ini biasanya kaitannya terhadap value of job atau bobot terhadap sebuah jabatan. Contoh ekstrim ya, tidak untuk mengkerdilkan posisi apapun. Kalau kita melihat misalnya ada contoh posisi director sama misalnya kurir gitu ya, ya pasti secara value of job berbeda gitu ya. Director itu akan memikirkan bagaimana nasib perusahaan ini ke depan seperti apa, harus mengelola stakeholder di sekitar bisnis, entah itu customer, entah itu investor, entah itu karyawan, dan banyak stakeholder lain yang harus dikelola. Sedangkan kurir tanggung jawabnya adalah bagaimana mengantarkan pesanan itu sampai kepada pelanggan gitu ya. Jadi secara bobot memang berbeda. Jadi value of job-nya itu akan membuat bagaimana seseorang itu dihargai gitu ya, atau diberikan kompensasi. Nah, ketika kompensasi itu diatur sedemikian rupa, menyesuaikan dengan tanggung jawab atau value of job-nya atau bobot dari sebuah jabatan, saya nggak bisa ngomong ini perfect, tapi mostly itu akan menjawab tantangan bagaimana kompensasi itu menjawab sebuah keadilan atau equity gitu ya. Nah, itu goal pertama. Goal yang kedua adalah performance driven. Bagaimana kita mendesain sebuah kompensasi itu akan membuat tim kita atau lingkungan organisasi kita menjadi berorientasi pada kinerja. Nah, namanya juga performance driven. Jadi mendrive seseorang, unit, function, organisasi untuk mendeliver kinerja yang akan kita capai bersama-sama. Nah, biasanya orang bisa menyebutnya ada variable design, insentif design, ada bonus, macam-macam itu. Yang kaitannya semua itu alat-alat atau perangkat compensation itu kaitannya semua berbasis kinerja. Nah, yang ketiga, setelah tadi ada internal fairness atau equity, yang kedua ada performance driven, yang ketiga adalah market competitiveness. Nah, ini yang juga jadi sangat menantang untuk teman-teman UKM ini. Kalau saya bekerja di perusahaan besar, pasti secara relatif kompensasinya sudah sangat kompetitif. Contoh lah, kita menyebutkan perusahaan-perusahaan besar, misalnya kalau perusahaan besar dunia ada Amazon, ada misalnya PNG, Unilever, Philip Morris gitu kan, itu perusahaan-perusahaan global dan saya yakin kompensasinya mereka akan sangat kompetitif, sehingga mudah perusahaan-perusahaan besar ini untuk mendapatkan talent juga di market gitu ya. Nah, market competitiveness ini penting, karena kalau enggak kompetitif biasanya juga kita dapat talentnya itu yang sisa-sisa gitu. Coba bayangkan dengan UKM, kalau kita harus dealing dengan reward, bagaimana challenging-nya para UKM ini bisa bertumbuh kalau dia harus berhadapan dengan korporasi besar yang sangat kompetitif gitu. Nah,
Itu dari goal, Mbak Dian. Jadi ada 3 goalnya, internal equity atau fairness, ada performance driven, dan ada juga market competitiveness. Nah, ketika 3 kompensasi goal ini tercapai, reward strategi itu works biasanya untuk membantu perusahaan untuk terus bertumbuh. Gitu. Oke. Kalau di equity ya bilangnya. Equity atau fairness ya. Oke. Di equity UMKM Pak, kadang-kadang ini teman-teman dari Gen Z atau kita deh, kadang kita tuh ngerasa iri gitu. Aku tuh udah kerja, aku ngelihat temanku yang lain tuh main handphone gitu. Padahal sebenarnya beliau secara job value itu memikirkan strategi, makanya nggak kelihatan secara teknis dia ngapain. Untuk menyamakan persepsi itu Pak, apakah perlu adanya clarity atau memang seperti apa ya, biar teman-teman ini paham kalau di masing-masing job value itu pasti yang dilakukan akan berbeda, nggak melulu teknis gitu Pak. Clarity itu secara fundamental itu penting, Mbak Dian. Cuman lagi-lagi tergantung dari maturity dari organisasi juga gitu ya. Kalau organisasi nggak siap dengan transparansi itu biasanya juga bisa jadi chaos. Cuman secara prinsip transparansi atau clarity itu penting. Bagaimana mendesain sebuah job gitu ya, sampai akhirnya menjadi ini job kamu seperti ini, desainnya seperti ini, keluarlah value dari sebuah job tersebut, dan itu disampaikan kepada masing-masing orang. Itu akan menjadi super clear itu antara persepsi pemberi kerja sama penerima kerja itu. Yang jadi problem kan kadang kan ada di persepsi ini gitu. Terus kemudian yang lagi problem lagi ketika persepsi ini yang belum tentu benar dibandingkan dengan persepsi-persepsi yang lain gitu ya. Kok bisa itu temanku seperti itu dan yang lain-lain. Jadi ini persepsi di atas persepsi jadinya. Nah, itu akan jadi jadi blunder ketika kita itu mendesain sebuah reward strategi. Oke, jadi memang penting juga di sana gitu ya, biar nggak blunder lah istilahnya. Yes. Terus terkait sama performance driven Pak, itu kan dari kinerjanya dia. Berarti sebenarnya bisa ya kalau misalnya mereka termotivasi, aku harus bekerja dengan baik, nanti secara performance aku juga bagus, jadinya aku bisa dapat reward. Kalau di teman-teman UMKM, hal-hal kayak gini bisa works nggak sih Pak? Saya menemui banyak case yang terjadi di beberapa teman-teman kita di UKM. Bahkan sampai skala bisnis yang levelnya menengah gitu ya. Banyak fenomena. Ada yang ownernya itu komplain, Mas aku udah punya ini insentif, bonus dan yang lain-lain, tapi percuma, nggak works. Jadi ya hanya asal punya gitu aja kan. Jadi nggak ngedrive performance, nggak ada benefitnya untuk organisasi, timku juga nggak termotivasi, jadi ya hanya sekedar punya gitu. Tapi di sisi lain, walaupun jarang, ada juga yang membuat akhirnya reward ini membuat timnya akhirnya jadi lebih termotivasi gitu ya. Hanya saja biasanya ya ujung-ujungnya akan mentok lagi gitu kalau kita nggak mengelola insentif atau skema variabel remuneration ini dengan baik. Saya dulu pernah belajar tentang remuneration khusus kaitannya dengan ini ya, variabel incentive design itu ya. Itu ada workshopnya itu bahkan sampai berapa hari itu, hampir 3 hari sampai seminggu itu Mbak Dian, karena nggak sesederhana yang kita bayangkan. Pokoknya kalau targetmu sekian tercapai ini bonusnya gitu. Nah biasanya kalau seperti itu yang saya temui fenomenanya itu nggak works gitu. Gitu. Oke. Dengan target-target yang ada, kenapa akhirnya nggak works Pak? Padahal dia kan termotivasi ya untuk mencapai target gitu. Banyak ketika kita saya terutama menganalisa sebuah fenomena gitu ya. Kalau saya pahami ini satu problem yang biasa terjadi di teman-teman kita. Insentif itu insentif itu bisa didapatkan ketika target itu tercapai. Nah, sementara target itu kan Mbak Dian tahu sendiri namanya target ya pasti langit ya, nggak mungkin target itu cuman naik misalnya 0, sekian kali gitu ya, nggak mungkin, pasti minimal gimana caranya kita naik
size bisnis kita jadi 3 kali lipat, productivity kita naik 2 kali lipat. Nah itu kan biasanya kan cukup challenging, karena kan ngomong target kan harus challenging gitu ya. Betul. Nah problemnya insentif atau apapun yang kita sebut itu akan diberikan ketika target itu tercapai gitu. Oke. Nah itu kan jadi mungkin awal-awal mereka begitu dikomunikasikan termotivasi ya. Begitu berhadapan langsung gitu, sehari 2 hari, loh kok ini susah ya wis lah, pasrah aja udah, terserah, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya memang seperti ini rezekinya gitu kan. Nah itu yang biasa terjadi, Mbak. Sementara reward yang baik itu harus secara desain mampu mengantarkan seseorang itu mencapai target gitu. Bukan reward itu diberikan saat mencapai target gitu. Nah banyak tuh, kalau kita nanti bisa explore Mbak Dian, kita bisa diskusi lebih dalam, juga ada konsep tentang baseline, target, bagaimana kita setting baseline dan bagaimana setting target gitu ya. Apa itu bedanya antara baseline dan target, itu menarik untuk dikupas, karena penting juga kita itu mengapresiasi progres gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong target itu tercapai baru apresiasi atau reward itu diberikan. Sementara kalau kita itu belum mencapai target, padahal ini sudah berprogres cukup jauh, ya nggak jadi penyemangat gitu ya. Akhirnya kan orang itu akan berhenti di tengah jalan itu, sudah kehabisan nafas ya. Nah, betul. Gitu. Oke. Terus kalau dari Bapak nih, kan Bapak juga business owner kebetulan. Ada reward system yang sempat dipakai nggak Pak untuk teman-teman yang sekarang buat meningkatkan employee ownership-nya juga? Oke. Reward system itu banyak ya Mbak Dian ya. Tapi salah satu contoh, satu lagi hal yang menarik Mbak Dian. Jadi reward system itu ternyata juga pengaruh atas budaya. Terpengaruh atas budaya atau kearifan lokal atau apapun yang berada di lingkungan tersebut. Contoh, orang Indonesia, apalagi Jawa, karena saya orang Jawa, tahu persis ini. Kalau ada tetangganya beli Alphard, nah, itu kan istri kan suka bilang tuh, Pak, itu loh Bu itu punya Alphard. Jadi budaya kepo itu memang budaya kita gitu. Atau kalau Mbak Dian pernah bepergian gitu ya. Terus kemudian ada accident di sebelah lajur yang berbeda gitu ya. Lajur yang berbeda, Mbak Dian padahal di lajur sebelahnya itu. Kok macet, ini kenapa gitu ya. Ternyata ada kecelakaan tapi di lajur yang berbeda itu. Setelah itu kosong jalan itu. Kenapa? Orang pada ngeliatin semua. Ada apa sih? Siapa ya kira-kira orangnya itu ya? Keadaannya gimana gitu ya. Kepo itu jadi budaya kita, dan itu perlu dimanfaatkan sebagai sebuah desain reward. Kedua, suka iri sama temennya, iri sama tetangganya, iri sama rekan kerjanya. Pokoknya iri itu juga jadi jadi budayanya kita. Kalau nggak gitu, sosmed yang terus gibah gitu kan, gibah atau ngomongin orang itu kan budaya kita banget tuh. Betul. Nah, bayangkan kalau kita bisa memanfaatkan reward ini, fit juga dengan budaya, terus kita kaitkan dengan kinerja, wah itu wonderful. Contoh sederhana, pernah nggak kita nyoba reward itu bisa dilihat satu sama lain? Jadi ketika ada orang itu bisa achieve target, ya semua orang harus tahu itu. Jangan cuman orang itu aja yang termotivasi gitu kan, karena kan itu kan jadi pride-nya dia juga gitu kan, karena akan jadi kebanggaan, dan orang-orang yang lain kan akhirnya ada keponya juga, ada panasnya juga gitu kan, macam-macam itu kan, emosional juga ini kan jadi tersentuh juga gitu. Nah, terus juga budaya kita ini budaya gotong royong gitu kan. Budaya enggak sosial banget gitu ya. Betul. Lain halnya kalau kita di Amerika atau di Europe sana, orang kan individualis banget. Kalau di Indonesia ini kan orang itu kan lebih suka kerja bareng gitu daripada sendiri. Harus terus kemudian harus jadi
single fighter, individual individual fighter gitu ya. Nah itu juga penting. Nah beberapa case ketika kita mencoba reward itu juga ada berbau timnya, itu malah works dibandingkan yang semua itu serba individu gitu. Ada yang mungkin secara culture organisasi dan culture budaya setempat di mix itu antara reward dan individu itu antara tim dan individu itu di mix gitu. Sehingga akhirnya works karena emosionalnya kena, fit dengan budaya, terus kemudian ada indikator bisnis yang tercapai juga di situ. Nah, itu akhirnya bisa menjadi pertimbangan lah bagaimana kita mendesain sebuah reward strategi. Oke, kalau di tempat Bapak sendiri adakah yang sempat works terus akhirnya makin ngeboost tuh motivasinya teman-teman? Ya, lebih tepatnya di beberapa klien. Beberapa klien Mbak Dian. Nah, saya tuh pernah sesimpel ada pekerja gitu ya, ada sekitar 21 pekerja, saya bagi 7 orang. Jadi ada 3 tim lah tepatnya di situ. Dari 3 tim ini saya munculkan ini indikator bisnisnya apa. Waktu itu ada productivity sama quality ya. Terus kemudian nilai quality dan productivity ini bisa dilihat. Ini sesederhana kita bikin papan tulis itu loh Mbak. Bikin papan tulis yang setiap tim itu bisa melihat tim yang lain. Oh jadi keponya terjawab ya Pak? Keponya terjawab. Nggak perlu tanya-tanya. Nggak perlu tanya-tanya. Udah nyampe mana gitu kelihatan langsung. Akhirnya panas. Itu tim sebelah ya panas. Kok sudah sampai situ? Ayo dong. Apa yang mesti kita lakukan gitu. Nah, selain kita juga harus desain baseline dan target. Jadi nggak cuma target terus kemudian dia dapat reward gitu ya. Tapi ketika ada progress gitu ya, baseline-nya dia yang misalnya productivity, misalnya dia bisa menghasilkan output 10 piece per hari gitu ya. Targetnya mungkin 50 gitu ya. Tapi ketika dia bisa 12, bisa naik menjadi 20, naik menjadi 25 itu juga diapresiasi. Nggak cuma pas target baru diapresiasi gitu. Nah, itulah konsep antara baseline dan target. Progres kinerja harus diapresiasi. Dengan apa? Dengan baseline yang selalu lebih baik, ikut naik. Ketika dia ditarget, ya diberikan reward yang lebih gitu kan, karena dia sudah mencapai target. Tapi anak tangga untuk mencapai target itu juga perlu diapresiasi. Terus kalau di Gen Z sekarang harusnya hal-hal yang kayak gitu, aku dapat reward nih, akan menaikkan pride kan Pak. Tapi selain Gen Z deh, kayak saya gitu ya, Gen Y. Kita juga kadang itu nggak merasa ya udahlah udah tercapai juga kayak gitu, akhirnya nggak yang termotivasi banget. Biasanya kayak gitu gara-gara apa ya Pak? Sebelum ke sana ya tadi fenomena bahwa kita menggunakan papan tulis sesederhana itu, terus kemudian kita buat visualisasinya, terus kita tetapkan ada reward yang sifatnya itu perbaikan kinerja dan target. Terus terus ada apresiasi untuk tim dengan progres terbaik gitu kan. Jadi berkecamuk tuh emosionalnya itu. Itu kita bisa menaikkan productivity itu dengan 3-4 kali lipat dalam 3 bulan Mbak Dian. Wow. Terus cacat atau quality-nya itu bisa turun hampir separuhnya itu dalam 3 bulan. Dengan sesederhana mekanisme reward yang seperti itu. Yang bisa ditonton sama teman-teman lainnya tadi ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Dian, yang Gen Z kok stuck gitu ya. Tentu saja memang reward ini nggak melulu. Jadi gini, performance itu tidak hanya dari reward saja, variabelnya nggak banyak gitu. Memang reward ini juga salah satu faktor yang menentukan bagaimana performance ini bisa dicapai gitu. Tapi selebihnya adalah capability juga gitu. Betul. Biasanya kan orang termotivasi nih, wah ini aku harus ke sana. Begitu, ini gimana ya caranya seperti ini? Gimana ya caranya merubah sesuatu? Gimana ya caranya mendapatkan pelanggan lebih banyak? Gimana ya caranya mengconvince orang atau membuat closing rate kita naik? Itu kan perlu skill. Betul. Jadi jangan juga mengira bahwa satu-satunya yang bisa mencapai itu hanya dengan kendaraan reward gitu ya. Reward itu salah satu faktor aja, tapi selebihnya ada skill atau capability, ada juga leadership di sana. Ya kan? Kemudian ada juga
leadership itu di dalamnya bagaimana kita memberikan feedback yang efektif, bagaimana mendevelop seseorang, gitu kan, itu penting. Dan kemudian ketika kita bicara capability itu tidak hanya skill, ternyata karakter itu juga bagian dari yang perlu kita develop supaya skill dan karakter ini akan menghasilkan sebuah kompetensi yang sangat kuat, gitu. Tapi itu kita bisa bahas di lain sesi, tapi kita kan bisa ngobrolin tentang reward, gitu, Mbak Dian. Oke. Berarti kalau misalnya kita tarik dari yang Bapak bahas barusan, ya, reward itu berarti bukan targetnya kita ya Pak, malah alat gitu. Reward adalah alat. Goal adalah goal, gitu ya. Goal bisnis, target bisnis itu kan goal. Reward alat, organisasi alat, apalagi facility alat. Jadi semua hal yang kita punya, bagaimana kita mengelolanya itu adalah tata kelola atau manajemen sistem. Tapi ujung-ujungnya semua ini alat untuk menghasilkan sesuatu berupa goal atau target bisnis, gitu. Oke, karena kan mungkin orang-orang juga ngerasa aku harus dapat reward, malah jadi ini itu goalsnya gitu. Padahal arahnya kan itu sebuah alat gitu, ya Pak, ya. Betul. Itu mindset yang penting tuh, Mbak Dian. Kalau organisasi dijadikan goal, reward jadikan goal, runyam itu. Jadi kan goal kita apa? Adalah punya reward, gitu. Goal kita apa? Organisasinya seperti ini. Terus so what kalau sudah organisasi seperti itu, gitu. Nah, itu kan kelimpungan di akhir, gitu ya Pak. Oke. Terus kalau dari reward itu sendiri Pak, komponen yang bisa nyusun itu seperti apa biar kita tahu nih kalau mau bikin reward? Mantap. Oke. Jadi reward itu Mbak Dian, teman-teman semuanya, reward itu kumpulan dari komponen-komponen di mana komponen ini menyusun sebuah strategi. Jadi kalau secara prinsip atau secara sederhana kita ngomongin cash-nya dulu, gitu ya. Itu ada ABS, itu annual base salary, 12 kali gaji. Jadi setiap bulan kita dapat gaji itu namanya ABS atau annual base salary. Nah setelah itu ada, kalau di Indonesia kan ada komponen gaji ke-13 tuh THR. Iya, betul. Ya, THR itu berarti 12 plus 1 berarti 13 kali. Ya. 13 kali. 13 kali. Terus kemudian bonus. Ada yang bisa bonus, kalau teman-teman di sales itu biasanya ngomongnya insentif bukan bonus. Nah, insentif itu di beberapa perusahaan juga mengkonversinya terhadap gaji. Ada juga memang rupiah tapi dibudgetkannya secara gaji, gitu. Contoh misalnya kalau kamu bisa mencapai angka ini berapa ratus ribu, gitu katakan ya. Nah, kalau ngomongin budgeting itu dikonversi ke gaji, gitu. Nah, contoh misalnya kalau di total insentif yang kita keluarkan itu 2 kali gaji. Jadi kan 12 tambah 1 tambah 2 berarti berapa itu? 15. 15, betul. Jadi 15 kali. Nah, 15 kali ini belum yang lain-lain. Misalnya ada di beberapa perusahaan punya car ownership program, kepemilikan mobil, kepemilikan motor, kepemilikan aset tertentu, gitu kan. Itu juga cash. Nah, cash itu dikonversi ke gaji. Nah, kalau ini semua digabung itu namanya TANI, total annual income. Oke, itu seperti apa, Pak? Total annual income itu semua komponen yang disetahunkan. Jadi ada yang digaji setiap bulan, terus disetahunkan jadi 12 kali gaji, gitu kan. Ada yang THR itu 1 kali gaji dalam 1 tahun. Ada yang bonus, misalnya tadi bonus 1 insentif 2 kali gaji, itu berarti kan 15. Terus ada car ownership dan yang motor ownership, yang lain-lain itu jadinya misalnya 17 kali gaji. Itu namanya total annual income. Komponen kompensasi secara cash yang disetahunkan. Nah, yang bisa teman-teman atau rekan-rekan pengusaha bandingkan, kalau kita lagi ngomongin salary survey nih, biar kompensasi kompetitif ini, itu yang dilihat total annual income-nya, bukan annual annual base salary atau gaji pokoknya, gitu. Nah, kalau salah kaprah, ribet itu urusnya nanti. Dan itu juga penting, teman-teman. Aku pengen di sana karena gajinya lebih
gede gitu. Sementara misalnya di sini ada bonus, ada itu dihitung semua. Ternyata di sana nggak lebih tinggi dibandingkan yang di sini, kan berarti kan salah ini kita, iya, miskalkulasi jadinya. Betul. Nah, komponen cash itu yang bisa dibandingkan total annual income itu yang penting. Kalau kita mau membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, apakah perusahaan ini kompetitif atau enggak, itu harus dilihat seperti itu. Saya pernah berada di 2 korporasi besar yang berbeda secara strategi remunerasinya. Di perusahaan yang saya nggak usah sebutkan apa, itu gede di belakang, jadi gede di bonus dan yang lain-lain. Sementara gaji setiap bulannya itu ya cukup untuk hidup. Gitu. Sementara di perusahaan yang kedua, yang tahun-tahun yang perintilan tadi itu nggak ada, Mbak, hampir nothing itu. Tapi saya dapat gaji bulanan itu gede setiap bulannya. Nah, ini juga strategi. Nah, kalau yang di perusahaan A, yang tadi pertama itu memang salah satu strateginya adalah dia juga pengen mendidik finansial literasi. Jadi anak-anak fresh graduate ini kadang kan kemampuan finansial literasi, pengelolaan keuangan itu kan ya hampir zero kan. Nah, dengan kompensasi yang perusahaan A ini itu bagus banget untuk finansial literasi. Jadi ketika kita di akhir tahun memegang uang yang lebih banyak dibandingkan bulanan kita, saya tuh pernah beli tanah pertama ya dari perusahaan tersebut. Karena di akhir tahun tiba-tiba saya dapat uang segitu. Bonusnya langsung gede banget terakhir. Gede. Dan saya bisa ngakuisisi dalam berupa aset atau apa. Sementara yang kedua, ya kaget. Langsung dapat bulanan gede banget ini. Gitu. Akhirnya negatifnya lifestyle saya yang naik. Karena per bulan. Karena per bulan. Ya, nah, ketika lifestyle naik itu problem tuh. Problem itu. Kalau kita mau pindah ke tempat lain, belum tentu orang lain mau memberikan gaji seperti itu. Ya sudah, kamu harus ikhlas seumur hidup di sana. Nah, itu kan strategi. Saya nggak bisa menyalahkan masing-masing perusahaan, kan setiap perusahaan kan punya strategi yang berbeda-beda gitu. Betul. Tapi ketika kita harus belajar ya seperti itu cara melihat kompensasi itu. Nah, gitu Mbak Dian. Nah, setelah cash ada yang non cash ternyata. Dan saya nanti akan jelaskan juga tentang hal-hal yang lain yang kaitannya tentang yang non cash ini. Non cash itu macam-macam, Mbak Dian. Ada yang diberikan pendidikan. Ada yang diberikan sifatnya itu proteksi. Entah itu untuk pensiun suatu saat. Atau walaupun itu sebenarnya bisa di-cashkan, cuman kan hitungannya bukan yang cash banget itu, sebenarnya kita kan mengeluarkannya kan ke asuransi, jadi kayak expand gitu ya. Tapi benefitnya itu kan benefit yang lebih besar dibandingkan cash yang kita keluarkan sebenarnya. Betul. Ada yang vacation. Ada yang sifatnya kayak gathering community. Ada yang sifatnya jadi kayak perusahaan gitu ya, terus kemudian kerjasama sama Garuda Airlines, perusahaan kerjasama sama salah satu brand fashion, terus kerjasama sama beberapa kuliner misalnya. Setiap timku yang mau ke sana diskon 30%. Jadi di situ ada pride juga, ada kalau aku kerja di sini ini aku bisa masuk lounge. Aku kalau kerja di sini ini aku bisa masuk ke toko apalah brand ternama dan saya dapat perlakuan yang priority di sana. Itu banyak banget yang non cash itu bisa dimainkan juga, dan itu juga jadi faktor penting juga. Gitu. Berarti pemberian reward itu kan balik lagi sama di awal tadi Pak, terkait sama market competitiveness. Gitu ya. Kalau di corporate besar mungkin lebih mudah lah Pak kalau misalnya kita harus bikin reward yang seperti apa. Nah, untuk teman-teman di UMKM nih, gimana strategi yang cocok biar bisa, satu mungkin ada beberapa talentnya mereka yang biar bisa dijaga di sana. Dua, ya ningkatkan motivasinya mereka juga, ada employee ownership-nya juga lah mereka di sana. Seperti apa Pak? Jadi beda tantangan Mbak Dian ya antara corporate besar dengan UKM. Kalau corporate besar tantangannya adalah bagaimana strategi rewardnya, main portfolio rewardnya akan seperti apa.
aku punya budget sekian itu aku harus belanjanya seperti apa gitu. Oke. Nah, sementara UMKM yang dibelanjakan apa gitu. beda realita sebenarnya. Nah, yang menarik ketika saya di perusahaan A ini, dan saya resign setelah itu 3,5 tahun, sampai terkenal jargon 5K itu. Awal masuk saya itu kagum, terus kemudian kaget, ya kagetnya karena hal-hal yang baik ya. Terus kemudian kaget yang negatif, kecewa, keluar, tapi kembali. Sampai terkenal dengan 5K itu. Kagum, kaget, kecewa, kembali, keluar, kembali. Nah, itu juga ada faktor penentunya ya, salah satunya kompensasi. Oh, aku di perusahaan tadi itu sebenarnya oke ya. Setelah saya kan ketika kita ngomong oke nggak oke itu kalau ada pembanding toh, Mbak Dian. Betul. Kalau nggak ada pembanding kan kita nggak tahu itu oke atau enggak gitu kan. Betul. Nah, jadi setelah ada pembanding baru kita itu bisa membandingkan gitu ya, bisa kita compare. Nah, mending aku yang di perusahaan yang dulu ya, walaupun gajinya misalnya standar gitu ya untuk biaya hidup, tapi aku punya kesempatan untuk beli aset misalnya, karena ini reward di strateginya, rewarding di akhir tahun itu cashnya akan jauh lebih besar dibandingkan bulanan katakan. Oh ya, nggak semua melulu tentang cash ya. Saya di sana bisa sekolah sampai ke Singapura. Saya di sana harus ikut training yang keren-keren, setiap tahun bisa sampai 3-4 kali gitu. Saya harus sekolah di institutnya mereka gitu kan. Banyak juga yang hal-hal itu sifatnya adalah non cash gitu ya. Jadi kalau di corporate besar itu strateginya adalah bagaimana rewardnya kita itu akhirnya membuat talent itu perform. Kedua, bagaimana kita nge-track talent dari luar. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan talent yang di dalam. Betul. Nah, itu juga bagian dari strategi gitu kan. Nah, kayak misalnya 5K tadi kan akhirnya kembali itu kan sebenarnya kan termasuk juga poin untuk retention talent sebenarnya. Walaupun sempat keluar ya it's okay lah. Tapi kalau itu memang talent beneran kan mereka juga bisa mempertimbangkan untuk kembali gitu. Nah, UKM nggak seperti ini. Challenge mereka itu jauh lebih besar gitu kan. Untuk ngomong gaji itu aja sudah, wah ini gaji sudah sebesar ini nih. Dan ini fixed cost juga gitu. Apalagi ngomongin insentif, berapa yang harus dialokasikan gitu. Ngomongin tentang apa ya, insurance, program pensiun, jauh sekali Mbak Dian realita mereka dibandingkan corporate. Sehingga di UKM itu mikirnya harus lebih banyak dibandingkan corporate. Kalau corporate gimana cara membelanjakan, kalau di UKM mikirnya harus setiap rupiah harus menaikkan moral productivity tim, harus meningkatkan performance dan yang lain-lain. Setiap rupiah. Karena setiap rupiah bagi teman-teman di UKM itu nafas. Jadi jangan juga ngawur gitu ya. Kita punya budget, sudahlah semua dijadikan gaji gitu ya. Nah, menariknya kalau kita ngomong strategi gaji gitu ya, saya ini sudah sering mendapatkan promosi ketika saya bekerja di perusahaan gitu ya. Ternyata menariknya strategi gaji itu adalah strategi jangka pendek. Ketika saya mendapatkan promosi, saya akan happy, kemudian moral naik, productivity akan naik, terus kemudian optimisme, semua positif energi itu akan jadi naik gitu. Cuman setelah 6 bulan, maksimal 6 bulan itu, it's normal, balik lagi back to normal. Ya kayak as it is, seperti kehidupan sehari-hari gitu. Entah itu memang sudah jadi biasa, entah itu juga mungkin lifestyle-nya yang naik. Sehingga akan ada kecenderungan kurang terus ya. Itu kan ini ya, human kan, ya, manusia ya, manusiawi gitu. Nah, strategi gaji, saran saya untuk UKM jangan dijadikan strategi satu-satunya. Karena itu bom waktu buat UKM. Ketika kita naikkan gaji, terus kemudian 6 bulan fixed cost kita sudah setinggi itu, dengan dinamika market yang seperti ini ya,
competitiveness kita akan lebih lemah gitu kan. Nah, setiap rupiah yang kita keluarkan itu mesti dipikirkan lebih serius. Nah, nggak harus dengan komponen gaji, bisa jadi komponen insentif, bisa jadi komponen yang sifatnya itu development, bisa jadi yang komponen itu sifatnya proteksi, itu bagus karena itu kan pengaruhnya ke security. Bisa jadi kepemilikan atas sesuatu yang mungkin itu jadi 2 goal gitu ya, selain bisa 3 goal itu, selain meningkatkan moral tim, mendidik mereka untuk memiliki sesuatu biar nggak jadi lifestyle, terus kemudian meretain juga gitu kan. Kalau memiliki sesuatu kan biasanya ada tenornya, ada durasinya gitu. Betul. Itu yang perlu dipikirkan teman-teman UKM. Jadi jangan hanya kompensasi ini hanya pokoknya dijalankan gitu. Ya harus dipikirkan dengan sangat serius dengan kondisi kita yang realita hari ini yang tidak seperti korporasi gitu, Mbak Dian. Oke. Nah, kalau keterkaitan reward sama yang awal kita bahas itu kan berhubungan sama employee ownership gitu ya, Pak. Kalau dari reward sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih untuk meningkatkan employee ownership, Pak? Ya. Nah, ini penting ini. Employee ownership itu salah satunya komponen pembentuk employee ownership adalah reward. Cuman Mbak Dian, reward itu ada masanya. Gaji terutama. Gaji itu bisa meretention orang paling maksimal 6 bulan. Ya kan? Setelah itu what's next-nya? Nah, itu kan nggak bisa jadi satu-satunya senjata untuk employee ownership. Tapi itu mutlak diperlukan. Nah, yang perlu dipikirkan teman-teman adalah bagaimana membuat portfolionya yang akhirnya bisa meretensi talent-talent kita itu lebih panjang, nggak cuman sekedar 6 bulan. Bisa juga dengan proteksi asuransi untuk karyawan tersebut dengan keluarganya. Nah, itu kan hal yang membedakan gitu ya, bukan kompetitif tapi membedakan antara satu UKM dengan UKM yang lain gitu. Kita nggak iso ngomong kompetitif, nggak bisa ngomong kompetitif di UKM ini, jebakannya banyak banget. Kalau kita mau membuat itu yang berbeda dan relevan bagi talent kita, itu bisa dilakukan. Nah, itulah strategi gitu. Kalaupun harus tetap masih bermain di cash, kan bisa bentuk yang lain. Contohnya misalnya motor ownership. Ini sama-sama kita spend dari perusahaan nih, misalnya berapa, 500.000 atau berapa per bulan. Nanti setelah berapa lama, 3 tahun, 5 tahun ini jadi milik yang bersangkutan. Itu kan bisa jadi strategi untuk nge-keep talent. Tapi yang penting adalah talent beneran loh yang di-keep ya. Jadi juga jangan ngawur semua orang diberikan terus kemudian kita jadi mumet sendiri nantinya ini. Ini orang ini harusnya nggak di sini malah tambah lama gitu kan. Betul. Jadi ya talent itu yang benar-benar talent yang harus punya strategi bagaimana cara meretentionnya gitu. Nah, yang kedua, reward yang sifatnya cash ini punya masa. Entah gaji yang tadi 6 bulan, retention rate-nya kalau motor ownership bisa misalnya 3 tahun, car ownership katakanlah bisa 5 sampai 10 tahun, house ownership bisa misalnya 15 tahun, itu kan semua tetap ada masanya gitu kan. Betul. Yang teman-teman pengen long last dan nggak punya ada masanya adalah emotional touch. Nah, itu yang kita tidak akan bahas di sini. Nanti kita akan bahas di sesi yang lain bagaimana membuild sebuah employee ownership itu tapi dengan pendekatan yang lebih emosional, bukan yang hanya transaksional gitu. Nah, betul. Gitu, Mbak Dian. Highlightnya di situ. Yes. Nggak hanya secara transaksional, tapi juga dari emosional gitu ya. Kita exactly, yes. Mungkin sebagai UMKM memang arahnya di situ untuk mendapatkan talent-talentnya kita. Oke. Closing statement ya, Pak. Dari pembahasan kita tadi, ini yang sudah kita dapat terkait sama rewarding itu ada 3. Ada equity, internal equity, terus setelah itu ada performance driven, sama yang terakhir ada market competitiveness. Sebagai UMKM, kita di level ini
Jangan terlalu dipikirkan sebagai transaksionalnya aja gitu ya, tapi itu juga salah satu strategi gimana caranya kita membuat reward itu untuk memotivasi nih karyawan kita biar long last sama kita. Yes. Oke, jadi jangan berpikir itu adalah goals tapi rewardnya adalah alat. Oke. Exactly. Next kita akan ketemu di pembahasan berikutnya ya, Pak. Thank you, Oke, terima kasih Pak Hegi, terima kasih juga untuk semuanya. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan klik di bawah.